Di awal abad ke-20, rangkaian kasus kriminal besar terjadi secara berturut-turut di Jepang yang berdampak besar pada rasa aman di masyarakat. Di tengah situasi yang tidak menentu itu, sebuah kelompok kriminal baru kembali melakukan serangkaian pembunuhan. Namun ketika polisi akhirnya menangkap tersangka, identitas mereka yang begitu luar biasa membuat seluruh masyarakat terkejut. Kasus ini bukan hanya menguji kemampuan penyelidikan polisi, tetapi juga memaksa sistem peradilan Jepang membuat sebuah keputusan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Apa yang sebenarnya terjadi pada tahun itu? Halo, selamat datang di Sigma Story. Senang bertemu dengan kalian lagi. Pada hari Sabtu 8 Oktober 1994 pukul 6:15 pagi, sebuah truk yang penuh muatan sedang melaju di jalan di samping tanggul Sungai Nagara, Prefektur Gifu. Tiba-tiba, entah karena apa terdengar suara gesekan logam yang sangat keras dari badan truk. Sopir menyadari ada masalah lalu menepi ke jalur darurat untuk memeriksa kendaraan. Tempat itu sepi dan jarang dilalui orang. Setelah turun dari truk, mata sang sopir tanpa sengaja menyapu semak-semak di bawah tanggul. Tak disangka ia melihat dua pria terbaring diam di sana. Mereka tengkurap, tubuh dalam posisi tak wajar, kepala berlumuran darah. Sopir sempat mengira dirinya salah lihat. Tapi setelah memastikan berulang kali, barulah ia percaya dengan apa yang dilihatnya. Ia pun dengan panik langsung berlari mencari bantuan warga sekitar dan melapor ke kantor polisi. Polisi tiba di lokasi setelah menerima laporan. Kedua pria itu segera dibawa ke rumah sakit Universitas Gifu untuk diselamatkan, tetapi sudah terlambat, mereka telah meninggal. Menurut pemeriksaan forensik, waktu kematian mereka kurang dari 1 hari, dan penyebab kematian adalah syok akibat kehilangan darah karena trauma benda tumpul. Kondisi jenazah keduanya sangat mengenaskan, salah satu dari mereka mengalami cekungan dalam pada tengkoraknya. Yang lainnya mengalami patah tulang di bahu kiri, kedua lengan dan paha, serta sendi jari tengah dan telunjuk tangan kiri juga dipatahkan dengan keras. Di sekitar tanggul Sungai Nagara ditemukan banyak bekas darah dan jejak ban, serta genangan darah berukuran besar. Berdasarkan petunjuk awal, polisi mengklasifikasikan kasus ini sebagai serangan kelompok oleh banyak pelaku dan membentuk tim investigasi khusus. Tak lama kemudian, sebuah panggilan laporan memberikan petunjuk baru. Pelapor bernama Sato mengatakan bahwa pada malam sebelumnya, ia dan 2 temannya pergi bermain di arena bowling. Di sana mereka terlibat konflik dengan beberapa pria tak dikenal dan menjadi korban pemukulan. Sato berhasil melarikan diri, tetapi 2 temannya hilang entah kemana. Setelah dikonfirmasi, kedua teman Sato yang hilang ternyata adalah 2 korban yang ditemukan oleh sopir truk. Mereka adalah Masafumi Ezaki berusia 19 tahun dan Katsutoshi Watanabe 20 tahun. Sato dan kedua korban adalah teman sekelas saat SMP dan memiliki hubungan yang sangat dekat serta jarang bermasalah dengan orang lain. Awalnya, polisi berencana segera memanggil Sato ke kantor polisi untuk mendapatkan lebih banyak informasi. Namun karena sebelumnya mengalami kekerasan berat di bagian kepala dengan lehernya dipenuhi luka gesekan dan kondisi mentalnya sangat buruk, hal itu tidak dapat dilakukan. Ketika mengenang kejadian pada malam itu, ia masih diliputi ketakutan. Para pelaku diperkirakan masih muda, sekitar usia 20 tahun dan di antara mereka terdapat seorang perempuan. Setelah melakukan tindakan kekerasan, kelompok tersebut bahkan membawa kabur mobil milik Sato. Berdasarkan petunjuk ini, polisi menemukan mobil Sato sekitar 15 km dari TKP di sebuah area parkir di kota Ichinomiya, Prefektur Aichi. Mobil itu adalah jenis hatchback yang diproduksi oleh Daihatsu. Di dalam mobil, polisi menemukan sidik jari salah satu tersangka. Orang tersebut bernama Kobayashi Masato, berusia 19 tahun dan memiliki banyak catatan kriminal. Keluarganya memiliki hubungan dengan anggota Yakuza sehingga latar belakangnya cukup rumit. Dipengaruhi oleh lingkungan keluarga, ia sejak kecil sudah terlibat perampokan dan pencurian, dan pada usia 13 tahun pernah dikirim ke lembaga pemasyarakatan anak, serta menjadi objek pengawasan khusus. Karena itu, polisi dengan cepat dapat mengidentifikasi dirinya dari sidik jari di dalam mobil. Selain itu, Sato juga memberikan sebuah petunjuk penting. Kelompok pelaku sempat singgah di sebuah minimarket. Polisi kemudian mengambil rekaman CCTV dari tempat itu mulai dari malam 7 Oktober hingga dini hari 8 Oktober. Dalam rekaman tersebut terlihat Kobayashi Masato bersama 5 anak muda lainnya. Pada hari kedua setelah laporan diterima, polisi berhasil menangkap 3 anggota kelompok kriminal tersebut. Yang mengejutkan, mereka tidak hanya mengakui kejahatan itu, tetapi juga mengungkap bahwa mereka telah membunuh seorang pria lain di kota Hashima, Prefektur Gifu. Berdasarkan pengakuan mereka, polisi menemukan jenazah pria tersebut di semak-semak tepi Sungai Kiso.
Kondisi mayat sudah sangat membusuk, penuh belatung, jaringan lunak dari kepala hingga badan hampir seluruhnya hilang, organ dalam sebagian besar telah dimakan, dan yang tersisa hampir hanya tulang. Berat totalnya hanya sekitar 12 kg. Karena kerusakan yang sangat parah, hasil forensik tidak dapat menentukan penyebab kematian. Namun dari bekas yang ada pada jenazah, terlihat bahwa korban mengalami pemukulan berat sebelum meninggal dengan banyak tulang yang patah. Korban bernama Sawato Okada, berusia 22 tahun, dan ia mengenal Kobayashi. Ia menyimpan dendam karena pacarnya direbut oleh Kobayashi. Dengan ditemukannya korban ketiga ini, kasus tersebut resmi meningkat menjadi rangkaian pembunuhan dengan kekerasan ekstrem. Polisi Prefektur Gifu dan Aichi pun membentuk tim penyelidikan gabungan untuk menyelidiki kasus ini. Mereka memperkirakan Kobayashi mungkin bersembunyi di daerah yang pernah ia tinggali sebelumnya, sehingga polisi mengirim personil untuk menyisir wilayah terkait sekaligus mengeluarkan daftar pencarian orang. 5 hari setelah kejadian, pada malam hari, polisi menerima laporan warga yang melihat Kobayashi bersama 2 orang lainnya di sebuah minimarket di kota Ichinomiya, Aichi. Ia memaksa masuk ke sebuah mobil, merampas kunci, dan mengancam pemiliknya untuk mengemudi ke arah kota Konan. Polisi segera bergerak dan melacak posisi kendaraan melalui sinyal ponsel. Menjelang dini hari di daerah Higashino-cho, kota Konan, Kobayashi kehilangan kendali saat dikejar polisi dan mobil tersebut menabrak pohon di pinggir jalan. 4 orang di dalam mobil terluka. Saat polisi mengejar, Kobayashi berusaha kabur, tetapi akhirnya menyerahkan diri setelah dibujuk oleh pemilik mobil yang ia sandera. Kobayashi menyatakan bahwa motifnya bukan uang, melainkan sekadar karena suasana hatinya buruk dan ingin melampiaskan emosinya dengan membunuh. Seiring penyelidikan dan pengakuannya, semakin banyak detail yang terungkap dan kebenaran kasus tersebut mulai jelas. Kobayashi tidak memiliki pekerjaan tetap dan hidup dengan cara mencuri, sering berkeliaran tanpa tujuan. Suatu hari ketika sedang bermain di sebuah toko musik, ia secara kebetulan bertemu dengan Komori Jun, pemuda berusia 19 tahun. Komori terlihat polos dan sederhana tetapi perkataannya mengejutkan. Ia mengaku sebagai anggota Yakuza dan mengatakan bahwa ia telah membentuk kelompok kriminal yang terdiri dari banyak anak muda. Mendengar hal itu, Kobayashi langsung menyatakan keinginannya untuk bergabung. Berbekal pengalaman kriminal yang luas, ia mengajarkan berbagai teknik pencurian, intimidasi, dan pemerasan kepada anggota kelompok sehingga posisinya meningkat dengan cepat. Walau secara formal Komori adalah pemimpin kelompok, kekuasaan terbesar berada di tangan Kobayashi. Di antara anggota kelompok, Yoshiga Masayoshi yang berusia 18 tahun sangat pandai membaca situasi dan cekatan dalam bertindak sehingga ia mendapat pengakuan dari Kobayashi. Dengan demikian, Kobayashi, Komori, dan Yoshiga menjadi bersaudara angkat dan sering beraksi bersama. Pada pukul 6 sore tanggal 6 Oktober, dalam sebuah pertemuan, Kobayashi tiba-tiba ingin menghirup thinner cat. Pada masa itu, kebiasaan semacam ini cukup umum di kalangan anak muda Jepang. Setelah dihirup, zat tersebut memberikan sensasi euforia yang kuat, tetapi juga memiliki efek samping serius seperti atrofi otot, kerusakan tulang, dan halusinasi. Kobayashi telah kecanduan karena menghirupnya dalam jangka panjang sehingga sulit untuk berhenti. Ia kemudian membawa anggota kelompok termasuk dirinya sendiri ke rumah salah satu anggota di prefektur Aichi untuk bersama menghirup zat itu. Setelah sekitar 1 jam, mereka menyadari bahwa cairannya hampir habis. Salah satu anggota kemudian menelepon seorang kenalan yang tinggal dekat situ bernama Sawato Okada. Okada pun datang dengan membawa sebotol cairan thinner yang ia beli seharga 2.500 yen. Namun saat melihat Kobayashi berada di sana, Okada teringat dendam lama karena pacarnya pernah direbut oleh Kobayashi. Ia pun menatap Kobayashi dengan marah. Menyadari hal itu, Kobayashi langsung maju dan menarik kerah bajunya, kemudian mulai memukulnya. Okada tidak mundur menghadapi provokasi itu dan justru balik mengancam akan melapor ke polisi. Ucapan tersebut langsung memicu amarah Kobayashi yang kemudian berulang kali memukul Okada. Melihat kejadian itu, anggota lain tidak berusaha menghentikan, malah ikut memukuli korban. Komori yang kesal karena Okada dianggap menghalangi pandangannya ke televisi, memusatkan serangannya ke wajah korban. Sementara itu, Yoshiga setelah menerima perintah dari Kobayashi berlari keluar dari ruangan lain dan mengambil botol bir kosong serta gagang sapu untuk ikut memukul. Apa yang awalnya hanya sebuah pesta hirup thinner berubah menjadi aksi pengeroyokan brutal terhadap Okada. Ketika beberapa dari mereka mulai merasa lapar, mereka memesan pizza. Mereka makan pizza sambil minum whisky sementara pemukulan terhadap Okada tetap berlangsung. Kobayashi bahkan menggunakan garpu pizza untuk menusuk kepala korban dengan keras dan menuangkan whisky ke luka yang mengucurkan darah. Ruangan dipenuhi jeritan kesakitan korban.
Hingga pukul 10:30 malam, salah satu anggota mengingatkan bahwa tempat itu adalah rumahnya dan keluarganya akan segera pulang. Barulah kemarahan mereka agak mereda. Kobayashi memaksa Okada yang hampir tidak bisa berdiri untuk bangun dan keluar bersama mereka. Namun begitu sampai di pintu masuk, Okada yang pincang dan lemah tiba-tiba mencoba melarikan diri. Sayangnya karena tubuhnya sudah sangat lemah, ia hanya berhasil berlari sejauh sekitar 20 meter sebelum ditangkap lagi. Kelompok itu memutuskan untuk melanjutkan permainan kejam ini. 2 anggota memilih pulang, sementara 8 orang lainnya naik 2 mobil dan berpindah ke sebuah area parkir di taman yang berjarak 7 km. Di sana mereka bergantian menggunakan berbagai alat seperti tongkat logam, gagang sapu, dan papan kayu untuk memukuli tubuh Okada hingga ia nyaris karat. Ketika mereka melihat ada kendaraan lain yang masuk ke area itu dan takut polisi datang, mereka kembali pindah ke area parkir lain yang berjarak 3,5 km dan memulai putaran ketiga penyiksaan. Siksaan terhadap Okada berlangsung sekitar 7 jam. Beberapa anggota sempat mengusulkan berhenti karena takut korban akan mati, tetapi Kobayashi mengabaikan kekhawatiran itu dan justru semakin brutal sambil berteriak, "Mati saja kau." Ada juga anggota lain yang melemparkan kantong plastik yang sedang terbakar ke tubuh korban yang sudah hampir tidak sadar. Sekitar pukul 2:30 dini hari, Kobayashi, Komori, dan Yoshiga berdiskusi dan sepakat bahwa Okada tidak mungkin selamat. Untuk menutupi kejahatan, beberapa anggota mengemudikan mobil ke sebuah tanggul setinggi 10 meter di sepanjang sungai Kiso. Kemudian, mereka menendang tubuh Okada ke bawah membiarkannya terguling menuruni lereng. Ketika mereka menyadari lokasi itu masih tidak cukup tersembunyi, mereka menyeret tubuhnya ke dalam semak-semak lebat sebelum pergi dengan puas. Hari itu Okada terbaring di semak-semak yang dingin dan lembab. Darah yang mengalir dari tubuhnya menarik belatung, tetapi ia sudah tidak memiliki tenaga untuk bangkit, hanya bisa mengeluarkan suara lemah. Inilah sebabnya ketika mayatnya ditemukan, yang tersisa hampir hanya tulang dan beratnya sangat ringan. Sementara para pelaku tidak menunjukkan sedikitpun penyesalan, seolah tidak terjadi apapun. 2 anggota kelompok pergi lebih dulu, sementara 6 orang sisanya menginap di sebuah penginapan terdekat dan check out pada 7 Oktober pukul 4 sore. Karena sangat bosan, mereka berpisah dan menghabiskan waktu di toko musik dan karaoke, hingga akhirnya kembali berkumpul di arena bowling dan bermain sampai puas. Sekitar pukul 9:30 malam, saat mereka bersiap pergi, mereka berpapasan dengan Sato dan 2 rekannya. Seharusnya tidak terjadi apapun, namun hanya karena tatapan dan tawa dari pihak lawan, Kobayashi langsung merasa tersinggung dan berteriak kepada Sato dan kedua rekannya, "Apa yang kalian tertawakan? Kalian siapa? Lihat-lihat apa? Tidak suka sama kakak besar ya?" Komori segera ikut berteriak, "Lihat apa kamu?" Situasi semakin cepat memanas dan mereka mulai saling dorong. Tak lama kemudian, mereka memaksa menyeret Sato dan rombongannya keluar dari arena bowling untuk memukuli mereka. Sebenarnya tujuan utama mereka saat itu bukan melampiaskan emosi, melainkan merampok. Komori memperhatikan tas yang dipegang Masafumi dan melihat lawannya mencengkeramnya erat, menolak untuk melepaskannya. Merasa kesal, ia pun memukul wajah Masafumi dengan tangan yang memakai cincin, membuat hidung lawannya robek dan darah mengalir deras. Di sisi lain, Kobayashi menarik rambut Watanabe, menjatuhkannya ke tanah dan menendang kepala korban berulang kali. Yoshiga awalnya tidak berniat melakukan kekerasan, tetapi karena perempuan yang ia sukai berdiri di dekatnya, ia ingin pamer. Sambil berteriak, "Biar kalian lihat sisi asli diriku." Ia ikut terlibat memukul. Namun karena tempat itu ramai orang, mereka memutuskan pindah lokasi. Kunci mobil dari tangan Sato direbut dan 9 orang itu terbagi dalam 2 mobil menuju sebuah area parkir dekat sungai Kizusugawa. Dalam perjalanan, Kobayashi memaksa Sato menyetir sambil terus memukul kepala Sato. Ia juga memaksa meminta dompet Sato dan mengambil 2.000 yen di dalamnya. Kobayashi bahkan mengancam bahwa Sato harus memberikan mobilnya secara cuma-cuma kepada salah satu perempuan di kelompok itu. Menghadapi intimidasi dan kekerasan beruntun, Sato hanya bisa pasrah. Sementara itu, situasi Watanabe dan Masafumi di mobil lain juga tidak lebih baik. Setelah tiba di area parkir dan menyerahkan 8.000 yen, Masafumi mencoba membuka pintu mobil berusaha untuk kabur. Tindakan itu membuat Yoshiga semakin marah. Ia menekan wajah Masafumi ke jendela mobil, menendangnya, lalu mengancam Watanabe dengan mengatakan bahwa ia juga akan mengalami hal yang sama. Melihat itu, Kobayashi memerintahkan mobil berhenti dan mereka menyeret keduanya keluar untuk melanjutkan pemukulan. Selama waktu itu, Komori sempat mengusulkan agar kedua korban pulang mengambil uang.
Namun mereka segera menyadari wajah para korban sudah terluka parah dan jika mereka pulang keluarga pasti akan melapor ke polisi sehingga rencana itu dibatalkan. Yoshiga tetap tinggal di dalam mobil untuk menjaga Sato agar tidak kabur. Setelah puas melampiaskan kemarahan, mereka melanjutkan perjalanan. Beberapa kali Kobayashi mengubah tujuan hingga akhirnya pada pukul 1 dini hari tanggal 8, mereka tiba di sebuah tanggul di tepi Sungai Nagara. Untuk menutupi kejahatan, kelompok itu memutuskan untuk membunuh para korban. Komori mengambil sebuah pipa logam dan memukul kepala Masafumi. Masafumi kembali mencoba melarikan diri, tetapi segera ditangkap lagi. Tinju dan tendangan menghujani seluruh tubuhnya. Di sisi lain, Watanabe diseret keluar dari mobil oleh Kobayashi dan dipukul hingga terjatuh ke tepi sungai. Ia sempat memegang ujung celana Kobayashi sambil memohon, tetapi ditendang tanpa belas kasihan. Karena tindakan kekerasan itu terlalu ekstrem, perempuan dalam kelompok tersebut mulai merasa iba dan mencoba menghentikan mereka. Namun usahanya tidak membuahkan hasil, malah ia diancam oleh Kobayashi. Melihat hal itu, perempuan tersebut hanya bisa meminta Komori untuk ikut menghentikan aksi itu. Komori tahu dirinya tidak punya kuasa meski ucapannya tidak akan ada pengaruhnya, tapi ia tetap mencoba menasihati secara simbolis. Yoshiga mendengarnya dan dengan yakin mengatakan bahwa semuanya tidak apa-apa dan ia akan bertanggung jawab atas segalanya. Saat perempuan itu mengusulkan agar korban dibawa ke rumah sakit, ia bahkan membantah dengan mengatakan bahwa mereka sudah tidak bisa diselamatkan. Sementara itu, Sato masih ditahan di dalam mobil. Dibandingkan dua temannya yang hampir tak berdaya, lukanya paling ringan karena ia ditunjuk sebagai pengemudi. Di bawah ancaman kelompok itu, ia tidak berani berbuat apapun, hanya bisa melihat melalui kaca spion bagaimana kedua temannya disiksa hingga akhirnya berhenti bernapas. Karena perempuan dalam kelompok itu sempat berusaha menghentikan kekerasan, Kobayashi mulai khawatir jika ia akan melapor ke polisi. Ia diam-diam mengutarakan niatnya kepada anggota lain, ingin membunuh perempuan itu juga. Baginya membunuh 1 orang atau 100 orang sama saja. Tetapi ucapan itu membuat anggota lain merasa tidak nyaman karena dianggap terlalu kejam. Mereka berpikir bahwa jika mereka menyetujui ide itu, mungkin salah satu dari mereka bisa menjadi korban berikutnya. Inilah alasan penting mengapa ketika akhirnya ditangkap polisi, mereka bersedia mengungkap seluruh detail kasus tersebut. Pukul 2:30 dini hari, 7 orang itu menuju sebuah minimarket di prefektur Aichi. Di sana mereka berpisah. Kobayashi memarkir mobil Sato di tempat parkir sekitar 300 meter dari minimarket, lalu menyemprotkan banyak cairan pemadam kebakaran ke dalam mobil untuk menghapus sidik jari. Komori dan Yoshiga kemudian mengemudikan mobil kelompok itu membawa Sato menuju arah Osaka. Setelah pergulatan batin yang panjang, mereka memutuskan untuk melepaskan Sato. Pukul 8.30 pagi, Komori melemparkan 4.000 yen sebagai ongkos Sato pulang, lalu meninggalkannya di sebuah gang dekat stasiun Kintetsunamba, Osaka. Setelah itu, mereka pergi. Sato yang menderita luka dan trauma akhirnya berhasil pulang ke rumah. Tanpa memikirkan kondisinya sendiri, ia langsung melapor ke polisi. Namun nyawa 2 temannya sudah tidak dapat diselamatkan, meninggalkan duka yang mendalam. Seminggu setelah melakukan 3 pembunuhan ini, Kobayashi ditangkap polisi. Komori lebih dulu menyerahkan diri kepada polisi Osaka atas tuduhan perampokan. Sementara itu Yoshiga memulai pelariannya, namun baru 2 bulan kemudian polisi berhasil menangkapnya di sebuah penginapan di kota Wakayama. Namun kasus itu belum selesai. Saat bekerja sama dalam penyidikan, Kobayashi mengaku bahwa sebelumnya ia juga terlibat dalam satu pembunuhan lain. 10 hari sebelum polisi menerima laporan kasus sebelumnya, tragedi itu sudah dimulai. Pada pukul 3 dini hari itu, Kobayashi dan Yoshiga berada di sebuah jalan ramai di kawasan Dotonbori, Osaka, ketika mereka berselisih dengan 2 pria hingga terjadi perkelahian. Dalam kekacauan tersebut, salah satu pria berhasil melarikan diri. Kedua pelaku lalu menculik pria yang tersisa dan membawanya ke markas kelompok mereka. Kebetulan Komori sedang berada di tempat itu. Mereka menelanjangi pria tersebut, mengikat kedua tangannya ke belakang dengan sabuk, menyumpal mulutnya dengan kaos kaki, lalu merekatkan dengan selotip sehingga ia sama sekali tidak dapat bergerak. Pria itu bernama Masahide Hayashi, berusia 26 tahun, bekerja sebagai pegawai di sebuah restoran sushi. Saat kejadian, ia baru saja pulang kerja dan tak pernah menyangka bahwa perselisihan tanpa alasan itu akan menyeretnya ke dalam malapetaka. Awalnya, mereka hanya membiarkan Hayashi tergeletak di sana, sementara mereka bermain kartu sampai pagi. Yoshiga yang kalah banyak merasa kesal dan melihat Hayashi yang tak berdaya melampiaskan amarahnya dengan memukulinya.
Pukul 7 malam, Kobayashi menyuruh perempuan yang Yoshiga sukai untuk membersihkan telinganya. Hal itu membuat Yoshiga sangat marah, tetapi karena posisinya rendah dalam kelompok, ia tidak bisa mengungkapkan ketidakpuasannya secara langsung. Ia pun kembali melampiaskan kemarahannya kepada Hayashi. Setelah itu, Kobayashi dan Komori juga bergabung dalam aksi kekerasan tersebut. Mereka bergantian memukul korban dengan sabuk, menekan rokok menyala ke punggungnya, bahkan menusuk beberapa lukanya dengan pulpen. Melihat korban hampir tak bernyawa, mereka akhirnya memutuskan untuk membunuhnya. Pada pukul 8 malam, mereka menarik kedua ujung sabuk yang melilit leher Hayashi, menyilangkannya, lalu menarik kuat-kuat hingga korban mati tersedak. Hayashi mengeluarkan banyak darah dari hidung, memohon berkali-kali, bahkan kehilangan kendali atas tubuhnya, namun tidak memperoleh belas kasih. Setelah memastikan ia tewas, mereka pergi ke restoran Cina terdekat untuk makan malam. Namun mereka bingung bagaimana menangani jenazahnya. Anggota tertua kelompok itu, pria berusia 45 tahun, mengusulkan agar jenazah dibuang jauh dari Osaka agar tidak mudah ditemukan. Demi menghindari kecurigaan, Kobayashi pergi sendirian bersama pria itu menaiki feri. Mereka membawa jenazah yang dibungkus futon ke sebuah hutan pegunungan di prefektur Kochi, sekitar 200 km jauhnya. Setelah itu, demi menghindari kejaran polisi, mereka berpindah-pindah tempat. Namun meskipun dalam pelarian, kelompok ini tetap melakukan kejahatan lain, termasuk 3 pembunuhan tersebut. Berdasarkan pengakuan Kobayashi, polisi akhirnya menemukan jenazah Masahide Hayashi yang sudah membusuk. Beratnya hanya sekitar 9 kg. Tubuhnya sudah dipenuhi larva dan hampir sepenuhnya hancur dimakan. Hasil autopsi menunjukkan banyak organ dalamnya pecah, tulang selangka dan tulang rusuknya patah di banyak tempat. Wajahnya bengkak dan dipenuhi memar hingga keluarganya sulit mengenalinya. Seiring ditangkapnya anggota kelompok satu persatu, seluruh 10 pelaku yang terlibat dalam pembunuhan akhirnya tertangkap. 7 diantaranya masih di bawah umur. Anggota tertua berusia 45 tahun, sedangkan yang termuda 16 tahun. Kebanyakan dari mereka tumbuh dalam keluarga yang hancur dan hidup di lingkungan terpinggirkan. Mereka menjalani masa kecil tanpa arah dan sering terlibat tindak kriminal. Bahkan hingga tertangkap, beberapa dari mereka tidak tahu nama asli rekan satu kelompok. Yoshiga Masayoshi adalah contoh khas. Ia tumbuh dalam kemiskinan, sering diintimidasi karena pakaian kotor, dan sejak usia 14 tahun keluar masuk panti pemasyarakatan anak. Saat kasus terjadi, ia sudah memiliki seorang anak berusia 2 tahun. Komori Jun memiliki latar berbeda, keluarganya kaya dan ia merupakan anak laki-laki tunggal yang dimanjakan. Namun sejak masuk SMP, ia mulai memberontak dan akhirnya berhenti sekolah. Ia pernah berjualan takoyaki, bekerja sebagai montir, bahkan menjadi host malam hari sebelum akhirnya memilih jalan kriminal. Ketika kasus ini terungkap, sifat kejahatannya yang sangat kejam dan usia pelakunya yang masih muda menimbulkan kejutan besar di masyarakat Jepang serta memicu perdebatan luas. Kobayashi, Komori, dan Yoshiga dianggap sebagai dalang utama dalam rangkaian pembunuhan tersebut. Setengah tahun setelah kejadian pada Mei 1995, persidangan terhadap Kobayashi, Komori, dan Yoshiga mulai digelar satu persatu. Mereka didakwa atas 7 tuduhan termasuk perampokan dan pembunuhan, penculikan dan penahanan ilegal, serta pembuangan mayat. Kasus Masahide Hayashi disidangkan di Pengadilan Distrik Osaka, sementara sisanya di Pengadilan Distrik Nagoya. Ketiga orang ini mengakui kejahatan yang mereka lakukan, tetapi saling melempar tanggung jawab utama. Sikap mereka selama persidangan menuai banyak kritik. Ketika melihat keluarga korban hadir untuk bersaksi, mereka menatap dengan penuh kemarahan. Namun ketika melihat anak muda yang mereka kenal hadir sebagai pengunjung sidang, mereka malah tersenyum dan melambaikan tangan. Ayah korban dengan sedih menegaskan bahwa sikap mereka benar-benar seperti menganggap diri mereka sebagai tokoh utama dalam cerita. Karena kasusnya kompleks dan lokasi persidangan berbeda-beda, proses ini berlangsung sangat panjang. Seiring lamanya persidangan, pernyataan para terdakwa juga mulai berubah. Komori menyatakan bahwa ia hanya mau bicara jika 2 terdakwa lainnya tidak berada di ruang sidang, sehingga dalam waktu yang lama, persidangan hanya berfokus pada dirinya. Hingga 3 tahun kemudian, pada Agustus 1998, Pengadilan Distrik Nagoya baru mengumumkan bahwa seluruh kasus akan disidangkan bersama. Komori Jun mengakui semua tuduhan dan menyatakan penyesalannya, mengatakan bahwa bahkan jika ia dijatuhi hukuman mati, itu sudah sepantasnya. Komori juga mengakui adanya niat jahat dan keterlibatan dalam konspirasi dalam kasus di Sungai Kiso dan Sungai Nagara. Namun Kobayashi Masato tetap bersikeras bahwa ia tidak memiliki niat membunuh, bahkan menunjukkan sikap sombong.
Di hadapan keluarga korban, ia tersenyum sambil berteriak, "Saya masih di bawah umur, saya tidak akan dihukum mati." Ucapan ini bukan hanya membuat keluarga korban marah, tetapi bahkan anggota kelompoknya sendiri tidak bisa menerimanya. Wanita yang dulu mencoba menghentikan kekerasan menangis ketika bersaksi di pengadilan dan mengungkapkan kekejaman Kobayashi. Anggota lain juga dengan suara bergetar bertanya, "Apakah kamu sadar bahwa kamu telah membunuh orang?" Menjelang vonis, sikap ketiga terdakwa tiba-tiba berubah. Mereka menulis surat permintaan maaf dengan tangan, mengirimkan uang ganti rugi, dan mengaku ingin dibaptis untuk menjadi penganut Kristen yang taat. Namun bagi keluarga korban, semua itu hanyalah sandiwara murahan demi mendapat keringanan hukuman. Setelah 6 tahun proses persidangan dengan total 112 kali sidang, pada Juli 2001 pengadilan menjatuhkan vonis, ketiga terdakwa dinyatakan bersalah. Kobayashi Masato dijatuhi hukuman mati, sementara Komori Jun dan Yoshiga dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Dalam dokumen putusan, hakim menyatakan bahwa para terdakwa melakukan kejahatan berulang kali dalam 11 hari, menunjukkan niat membunuh yang kuat dan, di antara mereka, Kobayashi paling menonjol. Ia merupakan inti dari kelompok pendorong utama dan pemimpin kejahatan tersebut. Dua terdakwa lainnya berada pada posisi mengikuti. Meskipun Kobayashi masih di bawah umur saat melakukan kejahatan, ia dinilai memiliki kecenderungan antisosial yang jelas dan tidak dapat diperbaiki sehingga hukuman mati dianggap tidak bisa dihindari. Keluarga korban tidak puas dengan hasil tersebut. Ketiga pengacara pembela menilai bahwa pengadilan salah memahami fakta dan hukuman dinilai tidak tepat sehingga mereka mengajukan banding. Kobayashi pun tidak terima dijatuhi hukuman mati dengan alasan bahwa hanya dengan tetap hidup ia dapat terus menebus dosanya. 5 tahun setelah putusan pertama, pada Oktober 2005, Pengadilan Tinggi Nagoya dalam putusan banding menjatuhkan hukuman mati kepada ketiga terdakwa. Hakim menyatakan bahwa ketiganya memainkan peran yang tidak tergantikan dalam kejahatan tersebut dan semuanya memikul tanggung jawab besar atas pembunuhan yang terjadi. Kobayashi entah bagaimanapun adalah inti dari kasus ini, sedangkan Komori Jun adalah pemimpin kelompok dan berperan sangat penting dalam memandu tindakan kejahatan. Adapun Komori meski statusnya lebih rendah, namun ia aktif memulai serangan dan terlibat langsung dalam pembunuhan, sehingga turut mempercepat proses terjadinya kejahatan. Oleh karena itu, putusan harus diberlakukan secara setara terhadap ketiganya. 17 tahun setelah kejadian pada 2011, Mahkamah Agung Jepang menguatkan putusan hukuman mati tersebut. Dengan berakhirnya proses kasasi, ketiga orang yang saat melakukan kejahatan masih berstatus anak di bawah umur itu telah berusia hampir 40 tahun. Ini menjadi kasus pertama sejak 1966 di mana Mahkamah Agung Jepang menjatuhkan hukuman mati kepada beberapa terdakwa yang masih di bawah umur dalam satu insiden yang sama. Sementara itu, 7 anggota kelompok lainnya dijatuhi hukuman penjara mulai dari 1 tahun 8 bulan hingga 8 tahun. Setelah mengetahui bahwa mereka dijatuhi hukuman mati, Kobayashi, Komori, dan Yoshiga semuanya tampak terkejut. Saat meninggalkan ruang sidang, hanya Komori yang membungkuk memberi penghormatan kepada keluarga korban. Kobayashi justru marah menyatakan bahwa ini adalah persidangan terburuk. Namun seiring dimulainya kehidupan mereka di penjara, sikap keras kepala mereka perlahan-lahan mulai berubah. Dalam salah satu pertemuan dengan keluarga korban, Kobayashi mengatakan bahwa sekadar meminta maaf dengan kata-kata saja tidak cukup dan hanya merasa bersalah pun tidak cukup. Setiap hari peringatan kematian korban dan setiap perayaan Obon, ia konsisten mengirimkan surat permintaan maaf kepada keluarga korban, berusaha menunjukkan penyesalannya melalui tindakan nyata. Komori yang oleh teman-temannya disebut keras di luar namun penakut di dalam, mengakui dalam wawancara di penjara bahwa ia sangat menyesal atas apa yang terjadi. Penyesalan terbesarnya adalah tidak mampu memberanikan diri untuk mengatakan berhenti saat kejadian berlangsung. Saat diwawancarai wartawan, ia berulang kali menunduk sambil meneteskan air mata. Ketika adegan ini dimuat di surat kabar, masyarakat diguncang oleh reaksi yang beragam. Komori mengirimkan seluruh uang hasil kerjanya di penjara kepada keluarga korban dan sering mendoakan mereka. Petugas penjara mengungkapkan bahwa di antara ketiganya, Komori adalah yang paling tekun dalam menunjukkan penyesalan dan memperbaiki diri. Ia rajin membaca Alkitab di dalam sel dan menunjukkan sikap tobat yang sangat kuat. Namun meski ketiga pelaku kini mencari penebusan di dalam penjara, bagi para korban yang hidupnya telah direnggut secara tragis, penyesalan apapun tidak akan pernah bisa mengembalikan nyawa yang hilang. Begitulah cerita hari ini, terima kasih telah menonton.